Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Namida Juna Afila dari kelas B2. Di sini saya akan membahas soal sistem pendingin. Sistem pendingin adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menjaga supaya temperatur mesin dalam kondisi yang ideal. Nah, berikut adalah pembahasannya. Seperti adanya radiator, termostat, pump, pressure release cap, dan fan. Dan ada komponen-komponennya seperti radiator core, lower tank, drain, reservoir tank, radiator cap, dan lain-lain. Ini soal pertama. Komponen-komponen sistem pendingin mempunyai fungsi dan pengaruh dalam melancarkan kerja sistem tersebut. Apakah fungsi komponen sistem pendingin yang disebut water pump? Dan jawabannya itu mengisap dan menekan fluida. Fungsi dari water pump sendiri itu untuk memompa cairan pendingin supaya dapat bersirkulasi ke bagian-bagian mesin. Dan yang kedua, sebuah komponen pada sistem pendingin yang berfungsi untuk mengatur sirkulasi fluida berdasarkan suhu dinamakan, yang itu jawabannya C, termostat. Termostat adalah satu komponen dari sistem pendingin mesin yang terdiri dari tutup radiator, coolant, reservoir, hose, water pump, dan kipas radiator. Dan yang ketiga, saat kondisi mesin bersuhu rendah, maka sirkulasi fluida pada sistem pendingin berada pada area. Jawabannya B, water pump, water jacket, dan termostat. Fungsi dari water jacket sebagai tempat bersirkulasinya air pendingin di dalam mesin untuk menyerap panas pembakaran secara langsung. Fungsi dari water pump sebagai mengirimkan cairan pendingin melalui sistem pendingin dengan tekanan. Dan fungsi dari termostat sendiri sebagai katup yang membuka dan menutup secara otomatis sesuai temperatur cairan pendingin. Yang nomor 4, pada kipas radiator yang masih menggunakan sistem konvensional atau sistem standar, berapakah defleksi standarnya? Kita ambil dari mobil kijang. Dan jawabannya C, 7-11 mm. Defleksi tali kipas pada mobil kijang yang menggunakan sistem konvensional atau tali kipas baru itu 5-7 mm. Sedangkan tali kipas terpakai 7-11 mm. Nomor 5. Pada motor bensin atau motor diesel yang menggunakan sistem pendingin air seringkali terjadi kasus overheating akibat air pendingin dari dalam sistem cepat berkurang. Untuk menentukan kemungkinan gangguan yang terjadi, maka dapat dilakukan pemeriksaan sebagai berikut. Dan jawabannya itu B, menambah air secukupnya jika kurang, kemudian memasang radiator cap tester atau RCT pada lubang pengisian air. Selanjutnya, RCT dipompa sampai 1,2 kilo per cm kuadrat. Kemudian mengganti posisi jarum pengukur. Air radiator bisa habis karena penguapan akibat suhu mesin yang panas atau terdapat kebocoran pada sistem sirkulasi radiator. Jika air radiator menjadi sedikit, bahkan habis, maka suhu di mesin tidak dapat diinginkan. Nomor 6. Pada mesin bensin seringkali timbul permasalahan, yaitu air pendingin yang ada di reservoir tank tidak kembali ke radiator, meskipun jumlah air di radiator kurang. Kondisi tersebut dapat disebabkan karena katup vakum pada tutup radiator tidak bekerja. Bahasanya, fungsi dari tutup radiator selain untuk menutup radiator, juga berfungsi untuk menjaga tekanan udara di dalam sirkulasi air pendingin agar selalu ideal, yaitu berada pada tekanan normal yang sesuai dengan kebutuhan mesin. Selanjutnya nomor 7.
Pada mesin bensin seringkali timbul permasalahan yaitu jumlah air pendingin cepat berkurang. Berikut ini yang bukan merupakan penyebab berkurangnya jumlah air pendingin adalah B. Termostat rusak. Jika termostat rusak, kerja untuk menstabilkan suhu ini menjadi sangat lama dan membuat suhu di dalam radiator menjadi sangat dingin. Halnya nomor 8, suatu sistem yang berfungsi untuk mengatur suhu mesin agar mesin selalu dalam keadaan temperatur yang ideal adalah C. Cooling system. Fungsi dari cooling system untuk mendinginkan atau menjaga seluruh temperatur mesin. Radiator, bagian dari radiator yang berfungsi untuk menampung kelebihan air dari radiator pada saat terjadi pemuaian air di dalam radiator dan mengembalikan air ke radiator pada saat tekanan di dalam radiator turun adalah C. Reservoir tank. Reservoir tank mempunyai tugas penting untuk mencegah air radiator berkurang dengan cara menampungnya sehingga ketika kondisi sistem pendinginan mesin dalam kondisi vakum dan kekurangan air, maka reservoir tank sanggup menyediakan air untuk digunakan kembali. Nomor 10, untuk membuang air pendingin ke reservoir tank pada saat tekanan di dalam radiator naik adalah jawabannya D. Relief valve. Relief valve fungsinya untuk mencegah kerusakan pada equipment dan lebih penting lagi cedera pada pekerja. Relief valve dapat melepas kenaikan tekanan sebelum menjadi lebih ekstrim. Selanjutnya nomor 11. Untuk memasukkan air pendingin ke radiator pada saat tekanan di dalam radiator turun adalah vacuum valve. Jawabannya. Vacuum valve adalah katup pada tutup radiator. Nomor 12, komponen sistem pendingin yang berfungsi untuk membuang panas dari air ke udara agar suhu air lebih rendah sebelumnya adalah jawabannya A. Inti radiator atau radiator core. Radiator core terbuat dari tembaga dan aluminium. Radiator core terdiri dari susunan pipa pipih yang dirangkai dengan plat tipis yang berfungsi untuk melepaskan panas. Nomor 13. Komponen sistem pendingin yang berfungsi untuk menampung air yang telah panas dari mesin adalah E. Upper tank. Upper tank merupakan bagian atas radiator yang dibuat berdasarkan dua bahan yakni kuningan dan plastik komposit. Upper tank adalah sebuah tempat penampungan untuk air pendingin yang berada di saluran masuk. Nomor 14, pemeriksaan tutup radiator menggunakan radiator cup tester dilakukan dengan standar tekanan antara, jawabannya A, 0,6 sampai 1 kg per untuk pembahasannya kuadrat. Fungsi dari kode angka pada tutup radiator untuk menunjukkan besarnya tekanan aliran air radiator dari atau menuju antara tabung reservoir dan komponen radiator dalam satuan bar. Nomor 15, pemeriksaan kebocoran sistem pendingin dengan radiator cup tester dilakukan dengan standar tekanan lebih 1,2 kg per cm kuadrat. Pembahasannya, apabila tekanan turun berarti ada kebocoran pada sistem pendingin atau pada komponen sistem pendingin. Oleh karena itu, perlu diperiksa kebocoran pada saluran pendingin, radiator, dan pompa air. Apabila tidak ditemukan kebocoran pada komponen tersebut, maka perlu diperiksa blok dan kepala silinder. Nomor 16. Pada gambar di bawah ini, nama komponen yang ditunjukkan pada nomor 4 sampai 2, pada nomor 4, 2, dan 5 adalah jawabannya C. Upper hose, radiator cup, dan lower hose. Fungsi dari upper hose sendiri untuk menampung air panas yang berasal dari mesin. Fungsi radiator cup untuk menutup lubang radiator, mengatur tekanan pada radiator. Sedangkan fungsi dari lower hose untuk menampung air pendingin
yang sudah melalui proses. Nomor 17, apakah penyebab terjadinya overheating pada sepeda motor dengan pendingin air? Kecuali, jawabannya D, termostat tidak bisa menutup. Pembahasannya, termostat akan terbuka ketika suhu coolant menyentuh suhu 70 hingga 80 derajat Celcius. Nomor 18, apabila cairan pendingin di dalam sistem pendingin tidak terjadi sirkulasi, maka kemungkinan kerusakan terjadi pada water pump rusak. Fungsi water pump untuk memompa cairan pendingin supaya dapat bersirkulasi ke bagian-bagian mesin. Nomor 19, apakah fungsi radiator? Jawabannya C, untuk mendinginkan cairan pendingin. Radiator adalah alat penukar panas yang digunakan untuk memindahkan energi panas dari satu medium ke medium lainnya, yang tujuannya untuk mendinginkan maupun memanaskan. Nomor 20, yang bukan komponen pada sistem pendingin pada kendaraan adalah B, packing head cylinder atau packing cylinder head, berfungsi sebagai pembatas sekat oli, air dan gas yang terletak antara kepala silinder dan blok mesin. Untuk soal IC, kita mulai dari nomor 1. Jelaskan apa fungsi sistem pendingin pada kendaraan bermotor. Fungsi sistem pendingin pada kendaraan bermotor adalah untuk mengurangi panas motor, karena panas yang dihasilkan oleh pembakaran campuran udara dan bahan bakar dapat mencapai sekitar 2500 derajat Celcius. Yang kedua, B, untuk mempertahankan agar temperatur motor selalu pada temperatur kerja yang paling efisien pada berbagai kondisi. Umumnya, temperatur kerja motor antara 82 sampai 90 derajat Celcius. Yang C, untuk mempercepat motor mencapai temperatur kerjanya dengan tujuan untuk mencegah terjadinya keausan yang berlebihan, kerja motor yang kurang baik, emisi gas buang yang berlebihan. Yang D, untuk memanaskan ruangan di dalam ruang penumpang, khususnya di negara-negara yang mengalami musim dingin. Dan yang nomor 2, jelaskan kebaikan dan kerugian sistem pendingin dari pendingin air dibanding sistem pendingin udara. Keunggulan sistem pendingin air antara lain 1. Temperatur seluruh mesin lebih seragam sehingga kemungkinan distorsi kecil. 2. Ukuran kipas relatif lebih kecil sehingga tenaga yang diperlukan kecil. 3. Mantel air dan air dapat meredam getaran. Yang keempat, kemungkinan overheating kecil, walaupun dalam kerja yang berat. Yang kelima, jarak antar silinder dapat diperdekat sehingga mesin lebih ringkas. Sedangkan kerugian sistem pendingin air antara lain, yang pertama, bobot mesin lebih berat karena adanya air radiator dan sebagainya. Yang kedua, waktu pemanasan lebih lama. Yang ketiga, pada temperatur rendah diperlukan antifreeze. Yang keempat, kemungkinan terjadinya kebocoran air sehingga mengakibatkan overheating. Yang kelima, memerlukan kontrol yang lebih rutin. Dan nomor 3, jelaskan cara kerja katup relief dan katup vakum pada tutup radiator. Jawabannya, apabila volume air pendingin bertambah saat temperatur naik, maka tekanannya juga bertambah. Bila tekanan air pendingin mencapai 0,3 sampai 1, kg per cm kuadrat pada 110 sampai 120 derajat Celcius, maka relief valve terbuka dan membebaskan kelebihan tekanan melalui pipa overflow, sehingga sebagai air pendingin masuk ke dalam tangki cadangan. Akibatnya, vakum valve akan terbuka secara otomatis untuk menghisap udara agar segar mengganti kevakuman dalam radiator. Kemudian diikuti dengan cairan pendingin pada tekanan atmosfer apabila mesin sudah benar-benar dingin. Yang keempat, bagaimana prosedur pemeriksaan kebocoran pada sistem
pendingin, prosedur pemisahan sistem pendingin adalah sebagai berikut. A. Isilah radiator dengan air pendingin, kemudian pasanglah radiator cup tester pada lubang pengisian media pendingin pada radiator. Yang B. Pompalah radiator cup tester sampai tekanan 1,2 kilo per cm kuadrat atau 17,1 dan periksa bahwa tekanan tidak turun. Apabila tekanan turun, berarti ada kebocoran pada sistem pendingin atau pada komponen sistem pendingin. Oleh karena itu, perlu diperiksa kebocoran pada saluran pendingin radiator dan pompa air. Apabila tidak ditemukan kebocoran pada komponen tersebut, maka perlu diperiksa blok dan yang terakhir, bagaimana prosedur pemeriksaan termostat? Jawabannya, prosedur pemeriksaan termostat adalah sebagai berikut. A. Mencelupkan termostat ke dalam air dan panaskan air secara bertahap. Kemudian periksa temperatur pembukaan katup. Temperatur pembukaan katup 80 derajat sampai 90 derajat Celcius. Jika temperatur pembukaan katup tidak sesuai dengan spesifikasi, termostat perlu diganti. Yang B. Memeriksa tinggi kenaikan katup. Jika kenaikan katup tidak sesuai dengan spesifikasi, maka termostat perlu diganti. Spesifikasi kenaikan katup pada 95 derajat Celcius perbandingan 8 mm atau lebih. Sekian video pembahasan soal dari sistem pendingin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, feeling good, like I should.